Jadi sebelum kami ambil sumpahnya, saudara ahli nanti akan menerangkan tentang apa? Sesuai bidang keilmuan yang coba saya tekuni majelis, yaitu bidang psikologi forensik. Psikologi forensik. Betul, majelis. Silahkan berdiri. Baik ya, secara agama Islam ya. Baik, saudara yang bersumpah, saya menuntunkan lafalnya, ikuti diucapkan pendengar saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya. Ini ahli yang dihadirkan oleh kuasa pemohon. Silahkan dari kuasa pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih yang saya muliakan Bapak Dr. Reza Indragiri. Kami mengenal saudara adalah orang yang sangat ahli di bidang psikologi forensik, dan beberapa komentar-komentar saudara saksi kita anggap sebagai satu keilmuan yang layak, dan kami harapkan untuk didengar keterangan ahlinya sehingga dapat meluruskan, menegakkan kebenaran dan keadilan dalam perkara Saka Tatal yang divonis 3 tahun 8 bulan dalam perkara pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 2016, kurang lebih 8 tahun yang lalu. Saudara saksi, saudara ahli yang saya hormati, pertanyaan kami, kasus Cirebon ini sangat unik karena 11 pelaku atau 8 terpidana ditangkap di tempat yang tidak jauh dari lokasi pembunuhan dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 malam. Tolong saudara jelaskan secara keilmuan saudara, apa yang melatari pelaku itu melancarkan misi kejahatan di awal, kemudian apakah setiap pelaku kejahatan itu selalu berada kembali di seperti yang terjadi di kasus ini? Yang saya pahami majelis dari pertanyaan saudara penasihat hukum ada 2. Pertama terkait dengan alasan atau motif, dan yang kedua adalah tentang apa penjelasan bahwa ada seseorang yang disebut sebagai pelaku pidana namun kembali ke lokasi di mana dia melakukan aksi pidana tersebut. Saya mulai yang pertama terkait dengan motif atau alasan. Kalau ditanyakan ke saya tentang kasus Cirebon sebagaimana saudara penasihat hukum tadi sebutkan, harus saya katakan saya tidak tahu motifnya apa, alasannya apa. Tetapi kalau ditanyakan secara umum, apa gerangan motif yang melatar belakangi seseorang melakukan kejahatan, secara umum ada 2 motif dari sudut pandang psikologi forensik. Pertama, motif emosional, amarah, dendam, sakit hati, cemburu, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Itulah yang melatar belakangi seseorang kemudian melakukan tindak pidana. Atau motif yang kedua yaitu motif instrumental. Motif instrumental tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati yang serba negatif sebagaimana saya katakan tadi. Tetapi motif instrumental adalah bagaimana seseorang mendapatkan manfaat atau keuntungan tertentu dari tindak kejahatan yang dilakukan. Misalnya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan supremasi tertentu, ataupun motif-motif yang sekali lagi tidak berkaitan dengan suasana hati si pelaku. Itu terkait dengan pertanyaan pertama. Jadi ringkasnya ada 2 kemungkinan motif, yaitu motif emosional dan motif instrumental. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa seorang pelaku kejahatan justru kembali ke lokasi di mana dia melakukan aksi kejahatan tersebut? Saya izin bertanya dulu, majelis.
Ini pelaku yang dimaksud oleh saudara penasihat hukum orang waras atau tidak? Saat ini waras, tidak dikatakan gila. Ya. Karena kalau kita asumsikan bahwa pelaku pidana adalah orang yang waras, maka berlaku dua misi pada diri yang bersangkutan. Jadi majelis setiap kali seseorang melakukan aksi pidana, aksi kejahatan misalnya, ada dua misi yang harus dia capai. Misi yang pertama adalah merealisasikan visi. Jadi kalau visinya adalah membuat target atau sasaran meninggal dunia, maka misi yang akan dia lancarkan adalah dia melakukan segala macam upaya untuk memastikan sasaran kehilangan nyawa. Dia kumpulkan peralatan, dia pilih waktu dan seterusnya dalam rangka sekali lagi memastikan bahwa visinya bisa terrealisasi, yaitu menghilangkan nyawa target atau nyawa sasaran. Itu misi pertama. Misi yang kedua adalah bagaimana pelaku menghindari proses hukum, menghindari pertanggungjawaban pidana, menghindari di penjara dalam bahasa sederhana. Caranya bagaimana? Justru bagaimana kemudian si pelaku ini melakukan kalkulasi terhadap resiko, termasuk dengan menjauhkan dirinya dari lokasi di mana kemungkinan dia akan bisa diidentifikasi oleh penegak hukum. Dengan adanya misi kedua semacam itu, maka sekali lagi kalau kita asumsikan pelaku adalah orang yang waras, hitung-hitungan di atas kertas, kelaziman atau normalnya adalah pelaku tidak akan kembali ke TKP atau tempat di mana dia melakukan aksi kejahatan tersebut. Jadi kalau kemudian ada seorang pelaku kejahatan yang kembali ke lokasi kejahatan di mana dia melakukan itu, maka ya sudah barang tentu perlu diperiksa secara spesifik ya untuk memastikan apa gerangan yang melatar belakangi dia melakukan perbuatan semacam itu. Termasuk kemungkinan adakah proses berpikir yang di luar kelaziman, di luar kewarasan, di luar kewajaran perilaku kejahatan pada umumnya. Tambahkan sedikit. Apabila diketahui bahwa pada alat kelamin korban ditemukan darah, apakah bisa dikatakan bahwa darah tersebut merupakan bukti bahwa korban kekerasan seksual? Pertanyaan tidak bisa saya jawab majelis karena itu berada di luar psikologi ya, sana, ahli di psikologi, bukan kedokteran. Mohon izin majelis, ahli. Saudara ahli, sepengetahuan kami ada dalam satu forum bersama Sakatata dan Liga Akbar di satu acara di iNews TV ya. Ketika ada testimoni dari Liga Akbar dan Sakatata. Iya. Ya. Artinya saudara ahli sudah mendengar bagaimana yaitu Sakatata bercerita mengalami penyiksaan. Saudara ahli, ketika di persidangan ada hal yang menarik buat kami yang kami membutuhkan penjelasan dari saudara ahli. Ada keterangan Dede yang dibacakan secara tertulis dengan berita acara sumpah, yang tentunya Dede ini memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa pembunuhan terjadi dan memberatkan posisi terdakwa Sakatata ketika itu. Namun uniknya ketika kita membaca putusan itu, dalam membaca keterangan Dede tersebut dan tanggapan oleh terdakwa Sakatata ketika itu, Sakatata malah membenarkan keterangan Dede dalam keterangan berita sumpah tersebut. Hal lain yang juga unik saudara ahli dalam putusan tersebut dalam perkara Sakatata diperiksa lebih dahulu sebagai terdakwa sebelum saksi Adecat diperiksa. Jadi pemeriksaan terdakwa lebih dahulu dilakukan sebelum diingatkan kembali, waktu itu kan perkara anak ya. Jadi penyebutannya bukan terdakwa tapi anak. Ya, anak Sakatata. Ya. Anak Sakatata diperiksa lebih dahulu sebelum dan kemudian dilanjutkan oleh pemeriksaan saksi Adecat. Nah, ketika pemeriksaan saksi Adecat yang sebenarnya itu adalah dimaksudnya saksi meringankan. Saksi-saksi meringankan ini yang jumlahnya sekitar 3 atau 4 orang itu di bagian akhir dari keterangan pandangan terdakwa Sakatata ya, yang juga memang
dalam keterangan kemarin disampaikan oleh Ibu Selis dan Jaka bahwa hakim meminta atau mengarahkan Saka Tatal untuk tetap konsisten dengan BAP-nya, ya, yang kemudian membuat kesimpulan dalam keputusan tersebut terkesan bahwa Saka Tatal menolak keterangan dari saksi adecat. Jadi ada saksi adecat dalam sejarah ditolak, mungkin pada kasus atau putusan pada perkara Saka Tatal ini. Dari dua hal yang saya sampaikan tersebut, saudara ahli, dapatkah saudara ahli menjelaskan, menganalisis situasi apa yang membuat dua hal tersebut terjadi? Satu, saksi yang memberatkan dibenarkan oleh Saka Tatal, tetapi sisi lain saksi yang meringankan malah ditanggapi dengan kesan penolakan. Silakan saudara ahli. Sebelum memberikan jawaban, saya izin bertanya terlebih dahulu majelis terkait dengan keterangan saksi yang disebut oleh saudara penasihat hukum. Itu harus saya asumsikan sebagai keterangan yang sebenar-benarnya atau keterangan yang palsu, karena akan berbeda elaborasinya. Yang kita baca yang dalam putusan saudara ahli bahwa keterangan dari BAP dari saudara Dede Riswanto dibacakan dengan atas dasar berita acara sumpah. Kalau soal apakah itu benar atau tidak, kami tidak mengetahui. Pertama, berarti saya harus memberikan jawaban majelis dengan dua asumsi. Pertama, asumsi bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah benar adanya sesuai dengan fakta. Sementara jawaban yang kedua berangkat dari asumsi bahwa keterangan tersebut yang disampaikan tersebut adalah keterangan yang tidak sesuai dengan fakta alias keterangan palsu atau diistilahkan sebagai false confession. Saya mulai dari asumsi yang pertama terlebih dahulu bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah sesuai fakta, adalah benar adanya alias true confession. Pertanyaannya, tolong saya dikoreksi sekiranya saya salah dalam memahami. Apa yang melatar belakangi seorang anak justru membenarkan atau mengiyakan keterangan yang sebenarnya justru memberatkan dirinya? Dan apa pula penjelasan kenapa seorang anak memberikan atau menyangkal atau menyanggah keterangan yang justru meringankan dirinya? Yeah. Majelis, dalam proses persidangan termasuk seorang terdakwa atau anak sesungguhnya berpikir dengan kerangka atribusi. Atribusi adalah istilah dalam psikologi forensik untuk menjelaskan tentang pihak mana sesungguhnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana tertentu. Ada dua jenis atribusi, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal bermakna bahwa pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan pidana berada pada diri individu yang bersangkutan. Atribusi internal. Sementara atribusi eksternal adalah pertanggungjawaban pidana tidak sepenuhnya berada pada diri individu tersebut dikarenakan faktor situasi atau faktor eksternal lebih dominan bagi terbentuknya perilaku terdakwa atau perilaku anak. Sebagai misal, ketika seorang terdakwa atau seorang anak duduk di kursi ini, maka jaksa penuntut umum akan membangun sebuah konstruksi yang disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana berada sepenuhnya pada diri si terdakwa. Maaf, saya mematikan azan ini. Saya ulangi, dari sudut pandang psikologi forensik, tugas atau kegiatan jaksa penuntut umum adalah membangun konstruksi atau narasi bahwa orang yang berinisiatif, orang yang melakukan dan pada akhirnya orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah peristiwa pidana adalah diri orang tersebut. Ketika jaksa penuntut umum berhasil membangun konstruksi sedemikian rupa, berarti atribusi internal yang menjadi penjelasan tentang munculnya sebuah peristiwa pidana, maka hitung-hitungan di atas kertas hukuman akan berat. Karena sekali lagi pihak itulah, individu itulah, faktor atribusi internal itulah yang melatar belakangi munculnya peristiwa pidana. Sebaliknya adalah penasihat hukum. Penasihat hukum justru membangun konstruksi yang kebalikan bahwa peristiwa pidana justru disebabkan atau diakibatkan oleh atribusi eksternal, oleh orang lain
ataupun oleh faktor-faktor situasi selain diri terdakwa atau diri si anak. Ketika penasihat hukum berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa atribusi eksternal lah yang menyebabkan munculnya peristiwa pidana, maka hitung-hitungan di atas kertas hukuman akan rendah atau bahkan mungkin bebas. Nah, kenapa saya memulai memberikan jawaban dengan sedikit berbelok terkait dengan atribusi internal dan atribusi eksternal? Yang ingin saya katakan adalah seorang terdakwa sudah barang tentu by default secara otomatis semestinya dia akan menyangkal segala macam yang mungkin memunculkan simpulan atribusi internal. Jadi ketika seorang saksi dihadirkan dan memberatkan diri si terdakwa atau diri si anak, berarti atribusi internal, maka sesungguhnya dia akan menolak itu. Sebaliknya, ketika ada seorang saksi yang memberikan keterangan dan mencoba meyakinkan ruang sidang bahwa atribusi eksternal lah yang dominan, atribusi eksternal lah yang menyebabkan munculnya peristiwa pidana, maka terdakwa atau anak akan mengiyakan itu. Karena penjelasan atau keterangan tentang atribusi eksternal itulah yang akan menguntungkan dirinya, yang akan bisa meringankan hukuman dia sekiranya divonis bersalah, atau bahkan ada kemungkinan dia akan terbebas dari sanksi pidana karena atribusi eksternal. Dengan demikian, ketika ada seorang terdakwa atau seorang anak yang justru sebagaimana yang saudara penasihat hukum katakan, atau saya kemas dalam bahasa saya, ketika ada seorang terdakwa atau seorang anak justru mengiyakan atribusi internal, maka menurut saya lagi-lagi ini merupakan perilaku yang tidak lazim, perilaku yang janggal. Demikian pula ketika ada pihak lain, dalam hal ini seorang saksi yang mencoba membangun simpulan atribusi internal, justru itu akan dia sanggah, dia tolak, karena itu yang potensial akan memberatkan nasib dirinya nanti. Nah, ketika kemudian ada seorang saksi yang berperilaku janggal sedemikian rupa, maka kemungkinannya ada dua. Satu, apakah bisa dikatakan ini sebagai bentuk voluntary, sebuah sikap, sebuah pilihan perilaku yang sukarela, yang sepenuhnya. Yang ahli maksud saksi atau anak? Anak. Maaf, saya koreksi ya. Yeah. Ketika ada seorang anak yang ternyata perilakunya berbeda dengan yang saya jelaskan secara normatif tadi, maka kemungkinan ada dua. Satu, apakah perilaku yang tidak lazim dari seorang terdakwa atau anak itu bersifat voluntary, sukarela, dialah yang sepenuhnya berinisiatif untuk melakukan perbuatan sedemikian rupa, ataukah tipe yang kedua, coerced sifatnya. Saya eja ya, kalau sekiranya saudara penasihat hukum ingin mencatat, C-O-E-R-C-E-D, coerced. Artinya perilaku yang tidak lazim dari terdakwa atau anak tersebut dikarenakan adanya faktor dari pihak lain, baik pengaruh yang sifatnya iming-iming, ataukah intimidasi, ataukah tipu muslihat atau deception yang membuat terdakwa atau anak berperilaku tidak sebagaimana lazimnya, tidak sebagaimana wajarnya yang saya katakan tadi. Demikian. Ya, terima kasih. Saudara ahli adalah orang yang pertama kali mewawancarai Maggie dan Widi, yang kemudian sama-sama kita dapat lihat di channel sosial media. Maggie dan Widi memberikan penjelasan dari dalam ruang persidangan ini kemarin bahwa mereka masih berkomunikasi dengan almarhumah Vina di waktu jam 10 lewat ya. Yang jam 22 lewat, yang jadi banyak pertanyaan buat publik ya, atau bagaimana mengujinya. Keterangan Mega dan Widi ini terkesan runut dan punya ingatan yang baik. Bagaimana saudara saksi menjelaskan keterangan ahli, saudara ahli menjelaskan keterangan Widi dan Mega ini? Secara empiris sudah barang tentu keterangan itu harus diuji dengan bukti-bukti lainnya. Itu secara empiris, sederhana itu. Tapi saya ingin mencoba memberikan perspektif terkait dengan dari sudut pandang teoritis. Gini majelis, keterangan
di dalam ruang hukum dari sudut pandang psikologi forensik dikatakan berkualitas, keterangan dikatakan berkualitas, dinilai berkualitas ketika memenuhi dua indikator. Pertama, harus akurat sebagaimana kenyataannya, dan yang kedua haruslah lengkap. Persoalannya, keterangan yang diberikan dalam ruang hukum acap kali, bahkan mungkin hampir selalu mengandalkan pada ingatan manusia. Ingatan manusia melalui studi diketahui rentan mengalami fragmentasi dan rentan mengalami distorsi. Artinya, ingatan manusia rentan untuk terpecah belah, terfragmentasi, dan mudah pula untuk terdistorsi, belok kanan, belok kiri. Penyebabnya apa? Sekiranya perlu nanti bisa saya jelaskan. Tapi saya kembali dulu ke pokok persoalan, bahwa ternyata ingatan manusia rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Atas dasar itu, psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan. Memang ekstrim terdengar, bahwa barang atau objek yang paling mungkin mengganggu pengungkapan fakta, barang yang paling potensial merusak penegakan hukum dari sudut pandang psikologi forensik justru keterangan yang mengandalkan daya ingat manusia. Tetapi bukan berarti bahwa psikologi forensik menganggap bahwa keterangan adalah barang haram yang harus ditolak mentah-mentah begitu saja, tidak. Rekomendasi yang datang dari psikologi forensik adalah keterangan tidak sepatutnya diandalkan, apalagi jadikan sebagai satu-satunya acuan dalam mengungkap sebuah peristiwa kejahatan. Peristiwa kejahatan apapun itu, sekiranya dikaitkan dengan tadi sempat disebut saudara penasihat hukum, yaitu pembunuhan berencana dan perkosaan. Sekali lagi, dalam mengungkap kasus-kasus semacam itu, sudah barang tentu rekomendasi psikologi forensik jangan bertumpu, jangan menghabiskan waktu dan stamina terlalu banyak untuk membongkar keterangan. Karena keterangan rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Oleh karena itu saya ulangi, rekomendasinya adalah bukan berarti menolak mentah-mentah keterangan saksi, tetapi mencari lebih jauh bukti-bukti yang secara empiris sesungguhnya bisa membuktikan ada tidaknya peristiwa-peristiwa yang diingat oleh saksi. Karena itu majelis, saya pada waktu-waktu belakangan ini terus terang menyampaikan di ruang publik dan juga ke sejumlah kolega di otoritas penegakan hukum bahwa spesifik dalam kasus Cirebon, termasuk terhadap keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tadi, yaitu Widi dan Mega, sepatutnya otoritas penegakan hukum membuka kembali seutuh-utuhnya rincian komunikasi elektronik kedua korban dan rincian komunikasi elektronik para tersangka. Karena apabila rincian komunikasi elektronik itu dibuka, hasil ekstraksi itu dibawa ke ruang hukum, maka akan bisa kita takar seberapa jauh keterangan Mega dan Widi terdukung atau justru terbantahkan oleh bukti komunikasi elektronik tersebut. Saudara ahli, saya ingin lanjutkan. Saudara ahli bertemu secara langsung dengan Mega dan Widi. Betul. Ya, mengamati cara mereka menyampaikan keterangan atau informasi. Sejauh analisis saudara ahli, apakah keterangan Mega dan Widi itu bohong atau jujur? Saya bukan membaca gestur majelis, jadi Ya. saya tidak bisa menilai gestur saksi. Tapi Ya. yang saya katakan, keterangan saksi siapapun saksi itu, tidak Ya. hanya Mega dan Widi ya, jadi Ya. supaya tidak salah kaprah, saudara penasihat hukum tidak salah kaprah, saya tidak hanya menyoroti Widi dan Jadi saudara ahli, pertanyaan saya terkait dengan wawancara saudara ahli dengan Mega saya dan tidak Widi. bisa menilai apakah seseorang berkata jujur atau tidak jujur dari gesturnya majelis. Ya. Tapi kesesuaian keterangan yang disampaikan antara satu saksi dengan saksi lain, lebih-lebih mencari kecocokan atau mungkin ketidakcocokan antara keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi dengan bukti-bukti lainnya, itulah yang menjadi cara bagi saya untuk menakar kualitas keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi.
Ya. Karena itu sedikit meluruskan supaya saudara penasihat hukum tidak menjauh dari khazanah psikologi forensik. Alih-alih membaca gestur, sungguh-sungguh saya berharap bahwa uji keterangan Mega dan Widi dengan mengandalkan pada bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya yang perkiraan saya sudah dilakukan ekstraksinya oleh otoritas penegakan hukum. Ya, itu rekomendasi saudara ahli. Pertanyaan kami, saudara ahli sudah wawancara dengan Mega dan Widi. Bagaimana pandangan ahli terhadap keterangan yang disampaikan Mega dan Widi tersebut? Saya simak, saya tidak dalam posisi menyanggah ataupun mengiyakan. Atau begini, pertanyaan diganti. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Ya. ahli tidak bisa menilai dari gestur ya. Ya. Jadi pertanyaan mungkin bisa diganti dengan apakah keterangan Widi dan siapa namanya? Mega. Ada persamaannya dengan beberapa keterangan untuk yang lain yang pernah diwawancara. Mungkin bisa seperti itu ya. Terima kasih, Yang Mulia. Sepanjang yang saya ingat majelis, Widi dan Mega menyampaikan keterangan terkait dengan sekitar 24 jam terakhir, terutama sekali terkait dengan apa yang disebut sebagai peristiwa meninggalnya almarhumah Vina dan Eki. Dia bercerita memang proses pertemanannya sejak 1 pekan ke belakang, tetapi terkait dengan peristiwa meninggalnya almarhumah dan almarhum, seingat saya Widi dan Mega berfokus pada interaksi mereka 24 jam terakhir sampai sekitar menjelang jam 22.30. Itu yang saya simak. Nah, dengan kurun waktu sedemikian rupa, kalau yang saya bisa takar majelis, memang ada ketidaksinkronan antara apa yang disampaikan oleh saudara Widi dan Mega dengan, bukan dengan saksi majelis, tapi dengan berkas hukum yang saya baca. Ini peristiwa yang saya pahami berdasarkan berkas, yaitu pembunuhan dan ruda paksa atau persetubuhan dengan anak, plus juga memindah-mindahkan jasad korban sedemikian rupa. Ruda paksa juga dilakukan secara massal alias lebih dari 1 orang. Kalau kemudian pembunuhan, ruda paksa massal, dan memindah-mindahkan jasad korban coba dibandingkan dengan pergerakan waktu yang disampaikan oleh Widi dan Mega, memang ada ketidaksesuaian. Dalam pengertian, sejujurnya saya menaruh rasa sanksi. Benarkah dalam kurun waktu sebagaimana yang tercantum di berkas sudah terjadi pembunuhan, ruda paksa massal, dan pemindah-mindahan jasad korban tersebut? Nah, karena saya berbicara tentang waktu majelis, maka saya harus konsekuen mengatakan keterangan dari entah itu saksi A, saksi B, saksi C, dan seterusnya, termasuk keterangan disampaikan oleh saksi Mega dan saksi Widi, sudah sepatutnya diobjektifikasi, dibuktikan secara objektif dengan adanya bukti komunikasi elektronik, ekstraksi data dari gawai mereka, baik kedua korban yang bertautan dengan saksi dan juga gawai para tersangka yang hari ini sudah berstatus sebagai terpidana. Ya, saudara, saya lanjutkan. Saudara ahli sudah mendengar sendiri dari keterangan Saka Tatal bahwa Saka Tatal, kemarin juga ahli sampaikan, mereka mengalami penyiksaan baik di Polres sampai dengan kemudian Saka Tatal di Polda. Bisa saudara ahli jelaskan dampak penyiksaan itu buat anak atau buat tersangka pada umumnya? Silakan saudara. Majelis PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu sudah menelurkan sebuah konvensi anti penyiksaan, Convention Against Torture, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan atau penganiayaan tersebut. Sejak pasal 1 atau artikel 1 dalam konvensi tersebut sudah dirumuskan secara eksplisit, sudah bisa kita pahami adanya dampak yang muncul akibat adanya penyiksaan.
Dampak serius inilah yang saya yakini merupakan latar belakang kenapa kemudian dunia sampai menelurkan konvensi ini. Eksplisit di artikel 1 atau pasal 1 itu bunyinya adalah severe pain and suffering, whether physical or mental. Artinya, penyiksaan atau penganiayaan di dalam konvensi tersebut dirumuskan mengakibatkan adanya rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa parah, baik secara psikologis maupun secara fisik. Dengan demikian, yang saya pahami ketika seseorang mengalami penganiayaan, mengalami penyiksaan, mengacu pada konvensi dan mengacu pada sekian banyak riset, patut diduga kuat bahwa orang yang menjadi sasaran penganiayaan atau kekerasan tersebut mengalami penderitaan baik secara psikis maupun secara fisik. Tidak hanya untuk waktu 1-2 hari, tapi bahkan untuk jangka panjang. Bahkan dengan segala hormat, mudah-mudahan tidak dijadikan sebagai pembelajaran yang keliru. Tidak tertutup kemungkinan seseorang yang sudah mengalami penganiayaan sedemikian rupa akan masuk ke dalam gerbang depresi, dan depresi dianggap oleh sekian banyak ilmuwan sebagai pintu gerbang menuju bunuh diri. Itulah sebuah gambaran sederhana tentang apa yang muncul pada orang-orang yang mengalami penyiksaan dan penganiayaan. Saya mencoba untuk merangkainya sedemikian rupa, sekali lagi berdasarkan pada konvensi PBB dan sekian banyak riset yang saya rangkai. Baik, saudara saksi. Ya, saudara ahli. Sedikit saya mau ulas sedikit awal cerita bahwa persoalan ini adalah tewasnya Tina dan Eki, yang mana awalnya itu adalah di olah TKP kecelakaan, kemudian terjadi perubahan bahwa ini merupakan kasus pembunuhan dan pemerkosaan gitu. Dan tentunya ada peran daripada ayah Eki yang bernama Rudiana yang kemudian melakukan penangkapan tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kami melihat pendapat ahli di media sosial dan di media-media itu sangat sempurna. Artinya di mana ahli dapat menyimpulkan bahwa di sini penyidik maupun penuntut umum lebih mengejar pada pengakuan tersangka, bukan pada keterangan yang dinilai kemudian disesuaikan dengan scientific crime investigation. Kami minta pencerahan dan keterangan ahli menilai dalam perkara ini sehingga kita dapat mengungkap kebenaran material, sehingga jangan sampai orang yang tidak salah dihukum, dan harapan kami orang yang salah menghukum juga dihukum. Majelis, pada kisaran waktu sekitar 10-15 tahun terakhir, psikologi forensik sangat tertarik pada studi atau kajian-kajian tentang keterangan palsu atau false confession. Berarti majelis saya mundur satu langkah. Dari sudut pandang psikologi forensik ada 2 jenis keterangan atau 2 jenis confession. Ada true confession, ada false confession. Kalau true confession kita tidak persoalkan karena sudah true, karena sudah senyatanya begitu, sudah asli, sudah sebenar-benarnya. Yang dipersoalkan yang kemudian menjadi objek kajian psikologi forensik adalah false confession, keterangan palsu, keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Sampai psikologi forensik menyimpulkan ada 3 jenis false confession. Pertama, voluntary false confession. Sekiranya dibutuhkan saya bisa tulis. Perlu saya tulis tidak? Untuk membantu saudara penasihat hukum dan mungkin membantu Ibu Panitra untuk mencatat ulang. Sekiranya perlu saya akan tulis. Kalau tidak saya lisankan saja. Perlu. Kalau gitu saya tulis. Atau dieja saja bisa. Dieja, nanti baik. panitera pengganti yang akan menulis. Baik. Saya eja. Yang tipe pertama adalah voluntary false confession. Saya eja. Ini 3 kata Ibu Panitra. 1 voluntary, V-O-L-U-N-T-A-R-Y, voluntary. Kata berikutnya false, F-A-L-S-E, F-A-L-S-E. Sudah? Kata berikutnya, kata yang ketiga, confession, C-O-N-F-E-S, S lagi, I-O-N, voluntary false confession. Perlu saya ulangi? Yang kedua. Yang kedua sekarang yang kedua.
coerce false confession. False confessionnya sama, tulisannya false confessionnya sama, tapi di depannya adalah coerce. Saya eja, C O E R C E D, coerce. Coerce false confession. Nanti akan saya Indonesiakan. Yang ketiga, false confessionnya tetap sama, yaitu internalized false confession. I N T E R, inter, masih gabung ya, inter, N A I L I, maaf, N A L I Z E D, internalized false confession. Sudah ya, ada 3 ya, ada 3 jenis false confession. Pertama saya ulangi, voluntary false confession, yang kedua coerced false confession, yang ketiga internalized false confession. Sekarang saya Indonesiakan, jadi panjang, jadi kesannya bertele-tele. Yang pertama, voluntary false confession adalah keterangan palsu yang diberikan secara sukarela. Jadi panjang itu. Keterangan palsu yang diberikan secara sukarela. Jadi 6 kata sekarang. Tipe yang kedua adalah keterangan palsu yang diberikan berdasarkan tekanan dari pihak eksternal. Jadi panjang lagi. Yang ketiga adalah internalized false confession, adalah keterangan palsu yang sudah terinternalisasi oleh individu yang memberikan keterangan tersebut. Nah, sekarang saya coba elaborasi. Voluntary false confession adalah keterangan palsu yang diberikan oleh seseorang sepenuhnya berangkat dari inisiatif kesadaran yang bersangkutan. Contoh, ada seorang pelaku yang mencoba menutup-nutupi keterlibatan pelaku lain, lalu dia coba untuk ambil alih, maka itu sudah termasuk bentuk voluntary false confession. Bagaimana cara dia untuk melindungi pihak lain? Atau yang lain, dia sengaja memberikan keterangan palsu agar dari sekian banyak dakwaan yang berlapis dia mendapat yang ringan saja. Sepenuhnya berangkat dari individu yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, sukarela. Tidak ada pengaruh atau tekanan dari pihak eksternal, tidak ada. Yang kedua adalah keterangan palsu yang disampaikan karena justru ada tekanan dari pihak eksternal. Jadi pada dasarnya individu ini tidak ingin memberikan keterangan palsu, tetapi dia memberikan keterangan palsu karena adanya pengaruh dari eksternal. Baik pengaruh yang sifatnya iming-iming, memberikan gambaran tentang sesuatu yang menyenangkan, bisa pula dalam bentuk intimidasi, sesuatu yang memunculkan gambaran menakutkan, dan bisa pula lewat deception, lewat tipu muslihat. Izin majelis, beda yuridiksi, beda penyikapan terkait dengan deception. Di sejumlah negara Eropa, interogasi tidak boleh menggunakan deception. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, penegak hukum boleh menggunakan deception. Deception bukan iming-iming, bukan intimidasi, tapi tipu muslihat. Misalnya, ini hanya contoh ini. Coba kamu ceritakan, teman-temanmu yang lain sudah mengaku. Ini contoh deception. Sekali lagi, beda yuridiksi, beda penyikapan. Itu tipe kedua, keterangan palsu kedua, yaitu keterangan palsu yang diberikan karena adanya pengaruh dari pihak eksternal. Keterangan palsu yang tipe ketiga adalah internalized. Ini yang tanda petik paling parah, karena individu sampai pada sebuah titik ketika dia tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana khayalan. Proses pemeriksaan beruntun, proses pemeriksaan maraton, itu istilah populernya, tanpa disadari oleh personel penegakan hukum, justru bisa memunculkan keterangan palsu tipe ketiga ini. Contoh, ini hanya contoh majelis. Dalam salah satu kasus pidana terorisme sekian tahun silam, seorang, saya lupa apakah saksi ataukah terdakwa, mengatakan bahwa saya hadir dalam sebuah rapat bersama ABB. Saya sebut saja inisialnya, bersama ABB. Dia katakan sekali lagi, saksi ini atau mungkin terdakwa ini saya lupa, mengatakan saya hadir dalam sebuah rapat dan di situ ada ABB, ada terdakwa lain. Tapi dikejar oleh penasihat hukum. Dikejar oleh penasihat hukum sampai pada sebuah titik ketika kemudian saksi sendiri yang menjadi ragu dengan ingatannya. Ketika pada momen dia katakan, sekarang saya jadi samar-samar. Saya hadir dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh ABB, atau saya hadir dalam sebuah rapat dan saya baca berita tentang ABB, lalu saya menganggap bahwa saya hadir dalam sebuah rapat bersama ABB. Izin majelis, apakah keterangan ini bisa ditangkap ini?
Bisa ya? Oke. Nah, itu 3 contoh keterangan palsu. Yang ingin saya katakan majelis, kembali ke pertanyaan saudara penasihat hukum. Betapapun psikologi forensik sudah, tadi sempat saya katakan, sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa keterangan adalah barang yang paling potensial mengganggu pengungkapan fakta. Tapi pada kenyataannya justru ini merupakan salah satu hal yang paling sering ditemukan dalam exoneration. Saya izin menggunakan bahasa asing lagi, tapi akan saya Indonesiakan majelis. Tidak ada maksud saya untuk mendemonstrasikan kemampuan bahasa asing, tidak ada majelis. Ini semata-mata untuk memudahkan saya berpikir. Karena bacaannya bahasa asing, itu saja. Saya mundur majelis. Di sejumlah negara, organisasi kepolisian mereka membentuk apa yang disebut sebagai Conviction Integrity Unit. Perlu saya eja majelis? Perlu? Saya eja. Saudara penasihat hukum jangan frustrasi ya, penjelasan saya panjang tapi saya akan sampai ke sana. Saya rasa nggak perlu dieja, nanti diserahkan aja. Oh iya, terserah. Nggak panjang. Conviction Integrity Unit ini adalah unit ad interim, unit yang dibentuk secara khusus oleh otoritas kepolisian untuk menelusuri kembali kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam pengungkapan suatu kasus. Unit-unit khusus ini disebut sebagai Conviction Integrity Unit. Saya eja. CONVICTION. Conviction. Kata berikutnya integrity. Mudah-mudahan Ibu Panitra sudah tahu ya kalau integrity ya. Dan kata berikutnya adalah unit. Conviction Integrity Unit. Saya ulang, Conviction Integrity Unit adalah unit-unit khusus yang sifatnya interim yang dibentuk oleh sekian banyak organisasi kepolisian untuk menelusuri ulang, melakukan eksaminasi untuk menemukan di mana kejanggalan atau penyimpangan atau kesalahan dalam pengungkapan sebuah kasus. Unit itu bekerja dengan kemungkinan targetnya adalah exoneration. Apa itu exoneration? Saya eja dulu. EXONE ration. Exoneration. Exoneration adalah koreksi atas kasus hukum seorang terpidana. Sudah statusnya adalah terpidana, bahkan mungkin dalam catatan sudah ada yang terlanjur dijatuhi hukuman mati, tapi lewat exoneration yang dilakukan oleh Conviction Integrity Unit berubah statusnya menjadi orang bebas, orang tidak bersalah. Bahwa sudah ada yang terlanjur dieksekusi apa boleh buat. Tetapi paling tidak negara secara legowo mengakui mereka sudah melakukan kesalahan dalam mengungkap suatu kasus. Ketika dilakukan studi majelis, apa gerangan yang mengakibatkan proses hukum itu salah dalam mempidana orang? Mengacu pada studi atau mengacu pada data yang dimiliki oleh Conviction Integrity Unit, ada 2 yang dominan. Pertama, ketika proses hukum terlalu mengandalkan pada keterangan yang notabene keterangan rentan menjadi false confession atau keterangan palsu, tidak didukung dengan bukti-bukti empirik, tidak didukung oleh bukti-bukti saintifik, terlalu mengandalkan pada keterangan. Itu satu temuan pertama. Temuan yang dominan lainnya adalah justru dari otoritas penegakan hukum sendiri secara sistematis menutup-nutupi bukti yang bisa meringankan terdakwa. Saya ulang majelis, memang ini menjadi sangat serius bahwa Conviction Integrity Unit menemukan bahwa salah satu faktor dominan kenapa terjadi salah pemidanaan adalah justru dari otoritas penegakan hukum sendiri yang menutup-nutupi bukti yang sesungguhnya kalau dibuka bisa meringankan terdakwa. Nah, luar biasanya saya ingin katakan ini luar biasa. Psikologi forensik sudah membangun basis keilmuan agar otoritas penegakan hukum, agar proses peradilan pidana ekstra hati-hati dalam menyikapi keterangan, baik itu keterangan tersangka maupun keterangan saksi. Tapi pada kenyataannya, sebagaimana studi yang tadi saya sebutkan, ternyata otoritas penegakan hukum masih sangat mengandalkan pada keterangan. Plus lagi
adanya police misconduct, adanya penyimpangan kerja dari otoritas penegakan hukum berupa menutup-nutupi bukti yang sesungguhnya kalau diungkap bisa meringankan terdakwa. Majelis, kebetulan saya pernah membaca berkas majelis. Apakah saya diperbolehkan memberikan perspektif majelis? Silakan. Majelis, karena begitu saya membaca berkas, sejak awal majelis sesungguhnya ada kekhawatiran dalam hati saya. Sebentar, yang mulia. Sebelum dijelaskan saya mau nitip satu pertanyaan aja. Awal mulanya kasus ini ditangani oleh Polsek Talun dengan kecelakaan lalu lintas. Kemudian pada tanggal 29 Rudiana ke Polsek dan melihat katanya motornya nggak hancur. Bertemulah dengan Dede. Nah, Dede ini memiliki latar belakang pernah dikeroyok sama Aib dikeroyok sama anak-anak muda itu. Nah, mereka memulailah dengan cerita baru. Gini ya, kuasa pemohon. Ini kan dari ahli sebenarnya sudah membaca berkas, ya. Jadi silahkan dari ahli yang menerangkan berdasarkan keahliannya. Gitu ya. Ini berkas yang nomor berapa? Saya tidak ingat nomor majelis, tetapi izin majelis saya memperoleh berkas itu dari salah satu anggota penasihat hukum, yaitu Ibu Titin yang bundel merah. Atas nama siapa? Nah, tebal itu kurang lebih majelis. Disebut atas nama siapa itu? Siapa namanya? Nomor berapa? Ya, silahkan yang nomor 4 berdasarkan keahlian. Baik, majelis. Sebentar, ini kaitannya dengan perkara kita dulu yang mulia. Kan ini ahli dari kami. Biar dijelaskan dulu, nanti saudara masuk deh. Itu agak jauh. Tidak jauh. Mudah-mudahan tidak jauh, karena saya tetap berada dalam koridor keilmuannya majelis. Karena saya berada di koridor keilmuan, maka mudah-mudahan ini relevan untuk semua kasus. Saudara bacakan yang Betul. ini maksudnya ya. Ya. Kalau yang ini saudara baca apa tidak? Nah, sekali lagi majelis, saya itu tidak ingat ini nomor berapa, ini berkas siapa. Yang jelas saya pernah membaca berkas yang diberikan oleh saudara Ibu Titin. Itu majelis ya. Yes. Ya. Baik. Majelis, saya menghormati kerja otoritas penegakan hukum Polda Jabar. Namun dengan segala kerendahan hati harus saya katakan, dari berkas yang saya baca, terkesan paling tidak terindikasi ini salah satu contoh pengungkapan kasus yang saya simpulkan terlalu mengandalkan pada keterangan saksi, termasuk keterangan tersangka, yang menomor sekiankan bukti saintifik. Contoh majelis, contoh pertama terkait dengan narasi telah terjadi perkosaan massal bahkan terhadap almarhumah. Saya ingin berbicara tentang sperma, bukan tentang objek spermanya. Kalau bicara tentang benda spermanya, itu di luar khazanah psikologi forensik. Tampaknya itu lebih relevan kedokteran forensik. Tapi saya ingin menyampaikan perspektif kepada majelis terkait sperma adalah latar belakang psikologis munculnya sperma tersebut. Jadi tetap psikologis forensik. Yang saya pahami majelis, pertanyaannya sederhana begini. Apakah sperma serta-merta bisa kita simpulkan sebagai bukti telah terjadi perkosaan? Jawabannya tidak. Dari sudut pandang psikologi forensik tidak. Kenapa? Munculnya sperma, keberadaan sperma bisa dilatar belakangi oleh satu dari kemungkinan dua kondisi psikologis berikut ini. Yang pertama, ketika sperma muncul setelah terjadinya aktivitas seksual yang forceful, yang dipaksakan, maka itu baru memenuhi kriteria dianggap sebagai sperma bukti kejahatan seksual. Karena ada unsur forceful dalam perilaku seksual yang mendahului keluarnya sperma tersebut. Kemungkinan yang kedua, sperma merupakan akibat dari aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau. Kalau sperma ternyata didahului oleh aktivitas seksual yang konsensual, maka praktis sperma tersebut bukan merupakan bukti telah terjadi
kekerasan seksual. Persoalannya adalah dari berkas yang saya baca, saya tidak menangkap adanya informasi terkait dengan latar belakang psikis yang mendahului keluarnya sperma tersebut. Sehingga dari katakanlah dari 8 orang terpidana plus 3 buron plus 1 orang korban yang semuanya total ada 12 laki-laki. Dari sudut pandang psikologi forensik, saya tidak bisa menyimpulkan apakah sperma ini merupakan akibat aktivitas seksual yang forceful, kekerasan seksual, perkosaan, ataukah sperma itu merupakan akibat dari aktivitas seksual yang konsensual atau mau sama mau. No case, tidak ada persoalan pidana di situ. Memang amoral menurut saya, tetapi tidak pidana. Pun sekiranya diasumsikan bahwa sperma tersebut merupakan akibat dari aktivitas seksual yang forceful, pertanyaannya dari 12 laki-laki tersebut, kalau kita batasi hanya 12 laki-laki, siapa gerangan laki-laki yang telah melakukan aktivitas seksual forceful tersebut? Dan ketika misalnya ternyata ada sperma lebih dari 1 orang yang ditemukan pada tubuh korban, adakah kemungkinan bahwa sebagian sperma di situ justru merupakan akibat dari aktivitas seksual yang konsensual? Ini majelis satu contoh tentang bagaimana simpulan ditarik dengan terlalu mengandalkan pada keterangan tanpa disertai kerja-kerja saintifik. Itu satu hal. Saya lanjut majelis. Yang kedua, ada beberapa sebelum majelis, tapi mungkin 2 ini yang terutama. Sekiranya saudara penasihat hukum masih ingat, di salah satu berkas di halaman 65 tertulis kurang lebih, daripada saya keliru majelis bisa tidak diperlihatkan halaman 65 kalau ada ya. Lupa saya. Isinya begini, bahwa seolah ada komunikasi via SMS antara Saka Tatal dengan pihak lain terkait dengan rencana untuk menghabisi korban. Nah, itu majelis. Majelis, izin majelis, saya sesungguhnya tidak sedang meninjau objek bukti elektroniknya, bukan. Karena itu tampaknya ada di Khazanah IT. Yang saya ingin sampaikan perspektifnya adalah majelis, dari bukti komunikasi elektronik itu seyogyanya kita atau saya paling tidak bisa membaca kondisi psikologis para pihak pada malam itu berdasarkan komunikasi mereka. Nah, saya kembali ke apa yang saya katakan tadi, bahwa di salah satu berkas, sehingga saya di halaman 65 ada komunikasi via SMS, melalui SMS antara anak Saka Tatal dengan terdakwa lain yang kurang lebih. Saudara, bisa saja mau izin masih lagi. Ada berkasnya, bisa kami tunjukkan? Oh, bacaan. Iya, nanti. Ya, yang sebelumnya tersangka Sudirman menjelaskan di dalam persidangan tersangka Saka Tatal sidang anak bahwa dirinya mendapatkan pesan singkat SMS dari tersangka Dani DPO yang isinya antara lain mengajak untuk menghabisi anggota geng ekstasi korban M. Rizky Rudiana almarhum. Majelis, yang saya pahami kalimat sedemikian rupa disusun berdasarkan hasil pengolahan informasi oleh orang yang mengetik berkas tersebut. Tadi saya katakan, kalau sudah mengandalkan pada keterangan, ini rentan terfragmentasi, terdistorsi. Agar kalimat tersebut bisa diobjektifikasi, bisa dibuktikan secara objektif, maka sudah barang tentu di dalam berkas itu harus ada bukti komunikasi elektronik hasil ekstraksi otoritas penegakan hukum, yaitu Polda Jabar. Lalu saya cari majelis di berkas itu, di mana gerangan hasil ekstraksi itu berada. Karena kalau tidak berarti ya saya akan skeptis pada kalimat tersebut. Saya akan sanksi. Jangan-jangan ini dengan segala hormat mungkin ada penyidik yang salah ketik.
Entah salah ketik nama, entah salah ketik kata kerja dan seterusnya. Karena mengandalkan ingatan peristiwa yang sudah berlangsung sekian waktu sebelumnya. Karena itu saya coba cari hasil ekstraksi data. Ini sesungguhnya merupakan kerja IT. Tetapi sekiranya ekstraksi data itu tersedia, maka berdasarkan pada kasus-kasus lain yang coba saya memberikan perspektif majelis, akan bisa saya temukan sesungguhnya secara konkret komunikasinya seperti apa kalimatnya, pada jam berapa, menit jam berapa, detik jam berapa. Namun sayang majelis, terkait kalimat di halaman 65 tersebut yang konon merupakan komunikasi elektronik, di dalam berkas tidak ada majelis hasil ekstraksi data tersebut. Sehingga izinkan saya untuk sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, saya hanya mencoba konsekuen dengan khazanah keilmuan yang saya miliki, yang sudah barang tentu terbatas, bahwa sepanjang sebuah keterangan disusun dengan mengandalkan daya ingat, ada interpretasi di situ dan segala macamnya, dan tidak didukung oleh bukti-bukti saintifik, maka saya memilih untuk tetap sanksi akan keakuratan kalimat di halaman 65 tersebut. Pada saat sama ya majelis, pada saat yang sama, ketika saya mencari di dalam berkas tentang bukti ekstraksi data, saya temukan ada bukti ekstraksi data. Saya tidak tahu apakah Ibu Titin masih menyimpan atau tidak bukti ekstraksi data tersebut. Boleh saya lihat supaya sekali lagi majelis, saya tidak sedang berbicara tentang objek ekstraksi datanya, tidak. Ini kalau bicara objek ekstraksi data itu ada di IT, perkiraan saya ada di IT. Tapi saya mencoba untuk membaca kondisi psikologis para tersangka dan kondisi psikologis para korban, komunikasi mereka via gawai yang sudah diekstraksi oleh otoritas penegakan hukum. Perkiraan saya oleh Polda Jabar, perkiraan, tapi tolong saya dikoreksi sekiranya saya salah. Kembali ke halaman 65. Ketika saya membaca konon SMS tersebut, saya cari di berkas ini, saya temukan ada satu yang judulnya tak terbaca ini. Tebal ini macam terlalu ekstraksi data ini. Tetapi tanpa mengurangi rasa hormat, ini halaman terakhir. Tanpa mengurangi rasa hormat majelis, saya tidak menemukan adanya komunikasi yang isinya seperti itu. Dokumen terkait dengan ekstraksi data ini yang saya lihat adalah kebanyakan angka-angka tanpa memuat informasi tentang siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit, dan detik keberapa. Itu tidak saya temukan, nyaris tidak saya temukan, hanya sedikit sekali di sini, hanya sedikit sekali. Pun komunikasi yang konon ada di halaman 65 tidak saya temukan pada berkas ini. Atas dasar itu majelis, saya mencoba konsekuen saja dengan perspektif teoritis yang sejak awal saya kemukakan di ruang yang mulia ini. Ketika keterangan disampaikan, diketik dan seterusnya dengan mengandalkan pada daya ingat manusia yang tidak disertai dengan bukti-bukti saintifik, maka izinkan saya untuk sanksi atas keakuratan informasi terkait di halaman 65 tersebut. Izinkan saya untuk sanksi. Demikian pula majelis, tadi sebetulnya sudah saya sampaikan terkait dengan pertanyaan saudara penasihat hukum tentang waktu ketika saksi Widi dan saksi Mega dikabarkan berkomunikasi dengan korban almarhumah Vina di atas jam 22. Gitu. Ya. Majelis, kembali, saya tetap harus skeptisisme terhadap keterangan Widi dan Mega. Fair ya, saya tidak diskriminatif, saya tetap sanksi pada keakuratan informasi yang mereka berikan, karena informasi disampaikan oleh Widi dan Mega berdasarkan daya ingat mereka,
agar kemudian keterangan Widi dan Mega bisa diobjektifikasi, baik terkonfirmasi maupun terkoreksi, maka saya kembali buka berkas. Di dalam ekstraksi data ini ada tidak bukti komunikasi elektronik itu? Sayang beribu sayang majelis, saya tidak menemukan rincian di sini yang memuat komunikasi sebagaimana yang dikatakan oleh Widi dan Mega. Saya pun bertanya-tanya, kenapa kemudian hasil ekstraksi data ini tidak sekomprehensif seperti yang saya bayangkan? Bahwa saya bayangkan semestinya ada hasil ekstraksi komunikasi via gawai yang dilakukan oleh korban. Semestinya ada hasil ekstraksi terkait isi komunikasi antara anak Sakatatal dengan pihak tadi yang disebut-sebut merencanakan pembunuhan itu. Saya tidak menemukan. Dengan kata lain, karena menurut saya ternyata ekstraksi data ini tidak utuh, maka praktis lagi-lagi berkas ini tampaknya disusun dengan mengandalkan terutama sekali pada keterangan. Keterangan yang sekali lagi harus saya katakan dari sudut pandang psikologi forensik rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Adakah kemungkinan majelis bahwa ini merupakan sebuah ilustrasi nyata tentang temuan Conviction Integrity Unit itu tadi? Yang seandainya dibuka secara utuh, tidak hanya teknis ekstraksinya, kalau teknis ekstraksi praktis saya tidak paham, tapi yang saya butuhkan adalah informasi tentang siapa, dengan siapa, tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa. Kalau bukti komunikasi elektronik itu dibuka, maka saya pikir saya cukup percaya diri untuk bisa membuat tafsiran psikologis, baik itu para tersangka maupun terpidana. Maaf, korban. Karena itu majelis, sekiranya dengan segala kerendahan hati diizinkan memberikan usulan, saya sungguh-sungguh berharap ekstraksi data yang serinci-rincinya, yang memuat informasi tentang siapa dengan siapa berkomunikasi tentang apa pada jam, menit, detik keberapa, itu dibuka di ruang hukum majelis. Sehingga proses penegakan hukum, proses pengungkapan fakta, proses persidangan, baik pada kasus ini maupun pada kasus-kasus lainnya, tidak lagi terlalu mengandalkan pada keterangan, tapi lebih mengandalkan pada bukti kerja saintifik. Demikian majelis. Semoga bisa menjawab pertanyaan saudara penasihat hukum. Baik, luar biasa penjelasannya. Itu memang menjadi bagian daripada PK kami. Tadi saya lanjutkan pertanyaan saudara ahli. Awalnya adalah kecelakaan. Tiba-tiba karena ayah korban ini adalah polisi bagian narkotika di Polres Kota. Kemudian saya nggak tahu gimana ceritanya sehingga lokus dalam perkara ini ada 3 tempat. Karena awalnya kalau kecelakaan itu hanya di Polsek Talun. Kemudian dari keterangan BAP awal, Rudiana mengaku menjelaskan siapa pelaku, bahkan Rudiana bisa menentukan titik luka segala macam walaupun belum dilakukan otopsi. Visum sudah. Kemudian dia bertemu Aib dengan latar belakang begini-begini, pernah diajukan pemukulan. Setelah itu, seperti yang dari awal saudara ahli menjelaskan, tidak mungkin orang yang sudah membunuh tiba-tiba 3 hari kemudian nongkrong lagi berkumpul di tempat yang sama. Bagaimana sikap pendapat daripada ahli ya? Melihat dibiarkannya seorang ayah yang polisi ya dalam perkara ini dengan melakukan dari pengakuan seluruh saksi penyiksaan, kekerasan, dengan upaya-upaya langkah kami untuk melakukan penyewaan kembali untuk menganulir kembali hukuman tersebut. Izin majelis, saya coba rangkum dulu pertanyaan yang panjang itu. Jadi saudara penasihat hukum meminta pandangan saya tentang apa pandangan ahli terkait dengan seorang ayah yang sekaligus personil penegakan hukum yang melakukan penyiksaan. Ya. Itu tadi. Yang membuat serba salah, artinya lembaganya mengatakan ini anaknya yang dibunuh. Ya, ya. Nah, sedangkan pada saat pemeriksaan
di Propam sana hasilnya dia dianggap tidak ada dalam surat penyidikan, tidak ada dalam surat perintahan, tapi dia melakukan. Kenapa? Gampang dibaca. Pelapornya adalah Rudiana. Kemudian Rudiana yang mengaku menangkap, Rudiana yang mengaku mendatangi gitu. Jadi artinya dengan dibebaskannya satu pelaku berarti Rudiana telah melakukan satu laporan palsu dalam hal ini. Mohon pendapat dan ketajaman analisa dari ahli. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir ini. Dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Yang ketiga, kalau terjadi konflik kepentingan, pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum, terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Salah bagi saya untuk memandang Ibtu Rudiana sebagai potret personil penegakan hukum yang telah menyusahkan lembaganya sendiri. Salah bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana telah melanggar sekian banyak poin dalam kode etik profesi Polri. Atas dasar itu, dengan segala kerendahan hati, berbasis pada simpulan Mabes Polri, hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum, saya dengan kerendahan hati mengaturkan permintaan maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana selaku personil Polri. Demikian. Tetapi kembali ke pertanyaan saudara penasihat hukum, seandainya hal-hal yang saudara katakan tadi itu benar adanya, maka tadi sudah saya sampaikan, membuat laporan palsu, menyiksa terperiksa, dan kehilangan objektivitas akibat konflik kepentingan itu merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Demikian. Maksudnya Bapak minta maaf kepada Rudiana karena dianggap benar gitu? Saya tidak punya landasan lain kecuali menyimak dan mengiyakan simpulan Mabes Polri. Mabes Polri yang sudah memeriksa Ibtu Rudiana, dan simpulannya berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum tidak melanggar etik apapun. Ya saya secara fair sebagai orang yang daif yang bisa salah, telah berprasangka sekian banyak sebelumnya, saya memilih untuk minta maaf daripada saya disomasi. Lebih baik saya sebagai warga negara yang baik secara rendah hati mengajukan permohonan maaf terlebih dahulu. Tapi ya ahli, kami perlu tegaskan bahwa pemeriksaan dari Mabes Polri itu tidak mencakup laporan siapa internal. Tapi kita juga belum mengerti karena kita juga membuat laporan dan beberapa
teman juga membuat laporan itu gitu. Kalau suatu saat, kalau ini jadi berandai-andai kan saya tidak memiliki kemampuan, kewenangan untuk memeriksa Ibtu Rudiana. Jadi begini, kuasa pemohon, ya. Izin saya sampaikan sedikit, Majelis. Ya, sebentar. Sebenarnya tadi sudah ada jawabannya. Sebenarnya ada 2 jawaban. Kalau mengenai mengikuti dari hasil pemeriksaan Polri tadi, ahli minta maaf, ya. Tapi ternyata misalnya apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh kuasa pemohon itu benar, ya, berarti tidak minta maaf gitu loh maksudnya. Begitu kan? Jadi ada 2 jawaban. Nah, untuk saat ini ada 2 jawaban karena kan Betul, belum, kita tidak tahu mana yang benar. Kan Betul. seperti itu kan? Betul, Majelis. Apa yang Ibu Ketua Majelis sampaikan 100% sesuai dengan isi kepala saya, Majelis. Terima kasih. Saudara ahli, tapi kan hasil investigasi yang saudara ahli lakukan gitu kan, kemudian Saya tidak menginvestigasi siapa. ya artinya hasil wawancara, kemudian dari beberapa tampil di acara media di E-News TV maupun TV One ya, E-News terutama yang saya dengar itu kan, bahwa jelas-jelas sudah ahli mempertegas bahwa pemeriksaan ini bukan mengejar keterangan, mengejar pengakuan gitu, pengakuan tersangka gitu. Nah, dan yang saya pertanyakan tadi adalah konflik of interest si Rudiana gitu. Sehingga polisi atasan pimpinan juga bingung gitu, karena ketika contoh nih pra peradilan mereka membela, pada kenyataannya memang tidak ada bukti yang bisa membuat hakim mengabulkan atau menolak pada peradilan itu sehingga bebas. Sehingga yang terdapat pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan peran daripada Peggy itu jadi kayak halusinasi. Kemudian dari pihak Polri pun menyatakan bahwa DPO itu masuk dalam novum kita adalah fiktif gitu. Nah, di sini yang maksud saya, sebelum ahli minta maaf hanya pernyataan, walaupun saya anggap itu saudara ahli ini majelis hanya menyindir lah kira-kira gitu. Kalau benar menyindir Polri, kalau benar dia nggak salah, tapi bahasanya sebenarnya ada keraguan dan memang jangan dikatakan bahwa ahli ini menyindir ya, kita kan nggak tahu karena ahli ini memang nggak tahu mana yang benar gitu kan, makanya ada 2 jawaban gitu loh. Jangan menyimpulkan bahwa ahli menyindir, nanti jadi beritanya kemana-mana. Nah, ya yang terpojok jadinya ahlinya, padahal di sini kan kita minta untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian, jadi jangan dipojokkan ahlinya ya. Itu. ya, dilanjutkan pertanyaan. Izin majelis, saya juga secara langsung harus menyampaikan sanggahan. Saya pikir saudara penasihat hukum salah membaca gestur saya. Saya tidak sepanjang yang saya sampaikan di hal ini, di ruang yang mulia ini, saya sudah diangkat sumpah majelis. Saya menyampaikan, ya itu yang saya sampaikan. Kalau saudara penasihat hukum memandang saya menyindir, ya itu tafsiran beliau. Gitu ya. Jadi di sini ahli itu netral, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Benar ahli? Netral kan? Nah, sesuai sumpah mudah-mudahan ya, ya, majelis. sesuai sumpah dan sesuai dengan keahlian. Ya, Silakan saudara ahli, yang tadi saya akan konflik of interest dengan kepentingan sehingga dibiarkan gitu. Tadi saya berpikir bahwa saudara minta maaf kepada Rudiana, tapi dengan perlindungan terhadap Rudiana, saudara malah mengalihkan rasa kecewa itu terhadap institusi gitu. Itu pikiran saya. Makanya apakah ada tanda koma atau tetap mengatakan seperti tadi, tapi itu kita biarkanlah berlalu. Nah, maksud saya, bagaimana pendapat ahli tentang Rudiana yang menjadi pahlawan tapi bingung kan, karena ini kondisi kayak kita sebagai lawyer. Rudiana, kalau anakmu meninggal beban beratnya sedih banget terasa, tapi coba dibalik bayangkan anak orang-orang yang nggak salah itu dihukum, bagaimana jika itu menimpa keluarga kita, diperlakukan seperti itu gitu. Karena dari motif aja yang akan saya pertanyaan berlanjut, bisa nggak pembunuhan yang terjadi ini meninggal, dibunuh Vina atau diperkosa gara-gara ada 3 orang yang ditolak cintanya kira-kira gitu. Tolong saudara menjelaskan. Ini pertimbangan hakim loh, tercatat. Ini pertanyaannya bertingkat majelis.
rumit untuk saya cerna di kepala saya. Terlebih setelah jam makan siang tiba sesungguhnya. Setelah kadar gula menurun, gitu ya, informasi tumpah ruah agak sulit saya cerna. Gitu. Ya, jadi saya memilih untuk bertanya balik majelis. Saudara penasihat hukum yang saya hormati, jadi sebetulnya saudara ingin menanyakan hal ihwal terkait Ibtu Rudiana atau terkait dengan orang yang saudara anggap tidak bersalah namun dipenjara seumur hidup, atau terkait apa sih sebenarnya? Satu-satu saja, satu-satu. Pertama peran Rudiana, karena peran apa ya, dominan. Baik, udah stop situ dulu. Saya jawab majelis. Tadi sudah saya sampaikan majelis. Saya ini menganggap Ibtu Rudiana ya majelis sebagai personil penegakan hukum, bukan sebagai orang tua korban. Kalau sebagai orang tua korban, saya paham lah, saya bisa rasakan kepedihan beliau yang ditinggal oleh darah dagingnya sedemikian rupa. Dan saya bersimpati dengan itu. Tapi saya ingin memberikan perspektif terkait dengan Ibtu Rudiana, berarti sebagai personil Polri. Berdasarkan informasi yang saya simak di media, saya sekali lagi menyimpulkan Ibtu Rudiana sebagai sosok personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan institusi Polri. Yes. Itu simpulan saya dulu. Tolong jangan dipotong dulu ya. Betul. Ini sebenarnya pengulangan dari yang tadi sebenarnya. Majelis. Alhasil majelis, kalau begini majelis, kalau kita baca kode etik profesi Polri, di situ ada sejumlah mekanisme yang bisa mengubah seseorang yang berstatus sebagai pelanggar etik. Jadi misalnya seorang personil Polri hari ini sudah disimpulkan melanggar etik, tapi lewat mekanisme etik berikutnya ada di dalam kode etik itu, bisa saja statusnya berubah. Karena itu per detik ini saya tidak punya acuan berpikir yang lain kecuali simpulan dari Mabes Polri bahwa Ibtu Rudiana selaku orang tua korban tidak melakukan pelanggaran etik. Karena saya tidak punya pilihan, maka saya anggap saya harus menganggap Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Saya harus memandang Ibtu Rudiana tidak membuat laporan palsu. Saya harus memandang Ibtu Rudiana tidak melakukan penyiksaan, baik dengan tangannya sendiri maupun mengorkestrasi pihak lain. Dan saya harus tidak boleh lagi memandang Ibtu Rudiana kehilangan objektivitasnya, mengacu pada simpulan Mabes Polri. Maaf yang mulia, saudara ahli, saya senang menjawaban saudara ahli, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya pada ahli. Pernyataan maaf saudara ahli dan kesimpulan Mabes itu sangat melukai dan membuat klien kami Saka Tatal yang mengalami penyiksaan dan mengalami hal tersebut agak terluka, kira-kira seperti itu. Tapi sekiranya itu hanya pendapat masih menyindir, mungkin saya pikir mungkin lebih jauh dari itu gitu. Tapi agak aneh aja kami gitu, karena yang kami perjuangkan saksi-saksi ini adalah menguji kembali bahwa bukti mereka ada penyiksaan itu. Tapi masalah itu internal ya. Jadi diluruskan. Ini kan pendapat dari ahli sendiri, ya. Itu pendapat dari kuasa hukum sendiri. Jadi tidak bisa kita paksakan isi kepala orang sama dengan isi kepala kita, gitu loh. Itu pendapat dari ahli yang mengalami sendiri, apa yang dialami sendiri, apa yang dipikir sendiri. Seperti itu kan? Itu. Jadi bukan berarti melukai atau bagaimana. Ini untuk dirinya sendiri, untuk diri si ahli sendiri, gitu loh. Kembali lagi ke pertanyaan yang berdasarkan keahlian dari ahli. Silakan lanjut yang kedua tadi. Yang kedua tentang apa, saudara penasihat hukum? Maaf saya lupa. Saya fokusnya tadi tentang kan pertama, coba saya kembali bahwa peran dominan daripada ayah Eki. Nah, kedua, pembiaran yang dibiarkan oleh Polri tidak melakukan satu, berbeda dengan kasus Sambo dulu. Nah, kalau kasus Sambo itu kan aktif gitu. Ketika dia mengaku ini harusnya kan Polri ini kan aktif gitu. Makanya saya butuhkan
pendapat ahli dengan berbagai pengalaman sehingga bagaimana sikap Polri. Karena dalam keterangan itu saudara dengan menjelaskan bahwa kalau di Amerika itu, kalau di sini kita lihat kayaknya kita sebagai lawyer mencari, membuktikan, padahal bukti contohnya nih hasil olah TKP itu ada di Polsek gitu. Kalau Pak Jaksa minta kepolisian nunjukin ke majelis hakim, Farhad, ini novum kamu kurang, sebenarnya ini selesai ini persoalan gitu. Nah tapi itu kan tidak terjadi. Bahkan lagi kayak membuat teka-teki kepada kami sebagai pengacara yang tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau bukti yang ada pada tahun 2016 lalu, sehingga jaksa-jaksa yang hadir pada hari ini juga tetap kekeh. Tapi setelah berganti seragam saya lihat agak berubah, udah mulai rasa empatinya udah ada, ini udah terasa. Begitu juga Ibu Hakim, mungkin di Bandung ada Hakim Eman, tapi di sini ada Hakim Emansipasi, tiga-tiganya perempuan. Kami hargai Ibu Hakim. Nah jadi kita minta kepada ahli untuk sesuai dengan keahliannya menjelaskan sehingga siapa tahu bisa didengar oleh Polri, sehingga bisa turun tim sembari berjalan ini kemudian mengeksaminasi ataupun memeriksa kembali dan menghadirkan dan meluruskan. Karena catatannya para ahli yang ngomong kiri kanan di luar seolah-olah Farhad Abbas dan tim Krisnamurti, Bu Titin ingin mengalihkan pembunuhan berencana dan pemerkosaan ini ke arah lalu lintas, seolah-olah tidak nyambung. Padahal dalam pembuktian memang ada proses itu dan ada kesimpulan daripada polisi lalu lintas yang melakukan oleh TKP. Kalaupun hakim merubah kejadian ini menjadi lalu lintas, bukan sesuatu yang direkayasa atau imajinasi kami, tapi berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan Polda Jawa Barat dengan 2 LP, yang pertama kecelakaan lalu lintas dan yang kedua kejahatan pembunuhan berencana. Nah, kita juga nggak punya LP lalu lintasnya disembunyikan kemana, karena hakim menganggap saat ini peradilan pasif. Tapi untuk mengungkap kebenaran materi itu bagaimana caranya gitu. Saya sampaikan kepada Ibu Majelis bahwa Ibu sekarang menjadi sorotan. Ya kalau Ibu melakukan satu terobosan boleh mengundang Kapolres dan mengadakan polisi-polisi yang hadir. Yang saat ini kita kirim surat tidak hadir juga saat ini. Udah dikirim Bu Titin suratnya? Pertanyaan ke ahlinya apa? Pertanyaan ahlinya, apakah kondisi seperti ini layak untuk perbaikan Polri atau untuk keadilan tersangka? Saya Ini berdasarkan keahlian ya? betul Majelis. Mudah-mudahan saya bisa jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui Majelis. Dan saya bisa bertanggungjawabkan dari sisi ketersediaan data untuk itu. Begini Majelis, saya ingin ulangi kembali apa yang saya sampaikan tadi, bahwa saya menangkap kesan setelah membaca berkas. Saya menangkap kesan bahwa proses pengungkapan peristiwa Cirebon 2016 itu, sebagaimana yang tercermin di dalam berkas yang saya baca, ini adalah boleh jadi merupakan contoh proses pengungkapan kasus, pengungkapan fakta, penegakan hukum, bahkan mungkin proses persidangan yang terlalu mengandalkan pada keterangan. False confession menjadi terbuka kemungkinannya. Itu satu hal. Mudah-mudahan bisa dicatat. Yang kedua, tadi saya sempat menyampaikan kepada majelis tentang bagaimana saya secara sungguh-sungguh mencoba memahami peristiwa tahun 2016 dengan mencermati halaman demi halaman yang ada di dalam berkas. Termasuk saya mencoba berinisiatif mencari ekstraksi data atau bukti komunikasi elektronik, baik itu komunikasi elektronik para tersangka, terdakwa, sekarang terpidana, dan juga bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya pada gawai kedua korban. Saya tidak bicara tentang aspek atau sisi IT-nya, tapi saya mencari bukti komunikasinya, substansinya, siapa dengan siapa, tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa. Ternyata yang saya cari ini tidak ada false confession, dan yang kedua, ketidaktersediaan data dalam berkas hukum. Secara kebetulan majelis terbersit di hati saya, karena saya pernah membaca referensi, terbersit di hati saya, yang tentu saja bisa diuji majelis. Kenapa kesannya ada kesamaan antara kasus ini, pengungkapannya, dengan temuan Conviction Integrity Unit, bahwa terjadinya salah pemidanaan terhadap terdakwa
dominan disebabkan oleh false confession, keterangan palsu, mengandalkan keterangan, amat sangat hebat keterangan, sementara bukti saintifiknya minim. Dan yang kedua, bukti-bukti yang berdasarkan studi Conviction Integrity Unit disembunyikan oleh otoritas penegakan hukum sendiri, yang padahal kalau itu dibuka bisa meringankan diri terdakwa. Ini pemikiran saya setelah membaca berkas dan membenchmarkkannya ke referensi yang pernah saya baca majelis. Tetapi saya tidak memiliki kemampuan, apalagi kewenangan untuk melakukan validasi, melakukan objektifikasi terhadap apa yang saya simpulkan tersebut. Karena itu rekomendasi saya, bukan rekomendasi ya, usulan saya dengan segala hormat majelis, ini sebetulnya sudah saya sampaikan saudara penasihat hukum secara terbuka di berbagai macam forum. Saya dengan segala kerendahan hati mengusulkan kepada Mabes Polri untuk membentuk tim khusus semacam Conviction Integrity Unit itu tadi untuk melakukan eksaminasi ke titik hulu, menemukan kembali, mengecek ulang kerja-kerja saintifik Polda Jabar pada tahun 2016. Itu saran saya. Dan ternyata majelis secara kebetulan beberapa pekan setelah saya menyampaikan pandangan saya ini, secara kebetulan Kapolri lewat Wakapolri menyampaikan testimoni yang sekaligus saya tafsirkan sebagai otokritik, bahwa Kapolri menyimpulkan kerja Polda Jabar pada kasus Cirebon tahun 2016 tidak memadai dari sisi bukti saintifik. Terkonfirmasi secara tidak langsung majelis, yang menjadi pandangan saya bahwa inilah barangkali sebuah contoh pengungkapan kasus, pengungkapan fakta, penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada keterangan dan mengesampingkan bukti-bukti saintifik. Mudah-mudahan cukup jelas. Siap, terima kasih Saudara ahli, sangat luar biasa sekali kesimpulannya. Ini intinya, semoga tersentuh di hakim dan di Mahkamah Agung nanti. Terima kasih Yang Mulia, cukup dari kami. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Izin saudara ahli Pak ini, salam hormat dari saya karena beliau ini salah satu orang yang saya kagumi, salah satu ahli forensik pertama di Indonesia. Tapi berkaitan dengan kasus ini saya mungkin ingin menanyakan beberapa hal Pak, dan mungkin mohon izin juga nanti untuk dibatasi sesuai dengan koridor keahlian yang Bapak miliki. Yang pertama, ketika Bapak tadi menyatakan bahwa bukti saintifik tidak memadai dalam penanganan perkara ini, seperti itu. Kemudian bahwa pihak pemohon juga menyatakan bahwa ini ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana pendapat ahli dalam hal ini ketika ada mungkin dari sedikit bukti saintifik, tapi ada bukti saintifik visum yang dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi, sehingga memang pada awalnya ini kecelakaan lalu lintas, tetapi karena adanya bukti visum tersebut dan dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi pada saat ada di lokasi kejadian, kemudian merubah semua kejadian ini menjadi kejadian pembunuhan. Tetapi saya ingin batasi, kita tidak berbicara siapa, tetapi peristiwanya. Saya izin menanggapi majelis. Pertama, saya juga mengaturkan terima kasih kepada tim Jaksa Penuntut Umum. Senang bisa bertemu Bapak dan Ibu sekalian. Semoga saya juga bisa belajar banyak dari Bapak Ibu lewat persidangan ini.
Pertanyaan saudara jaksa penuntut umum terus terang mengingatkan saya pada sebuah diskusi dalam sebuah forum media yang di situ dihadiri oleh saya dan antara lain salah satunya yang saya hormati adalah Bapak Kadif Humas Mabes Polri. Bapak Kadif Humas Mabes Polri. Dengan segala hormat saya menghormati Pak Kadif Humas, juga tentu saja menghormati Mabes Polri. Saya ingat beliau menggunakan kosakata pembunuhan sebagai sebuah simpulan tentang peristiwa Cirebon 2016, pembunuhan. Saya harus tandaskan betul majelis, sekiranya ini memang merupakan pembunuhan, tentu saya berharap otoritas penegakan hukum bisa menangkap pelaku dan menghukum seberat-beratnya. Sekiranya memang terjadi pembunuhan dan perkosaan massal terhadap korban. Namun saya sampaikan pada saat itu majelis, dan sekarang saya sampaikan kepada saudara jaksa penuntut umum yang saya hormati, sepanjang berkas yang bisa saya baca, saya tidak menemukan kata pembunuhan terkait dengan simpulan kematian kedua korban. Tentang isi visum et repertum, rinciannya itu bukan berada di khazanah psikologi forensik. Karena itu saya hanya berfokus pada istilah kematian tidak wajar. Yang saya baca majelis di dalam berkas, istilah yang digunakan oleh dokter adalah kematian tidak wajar. Saya sampaikan bahwa termasuk dalam kajian psikologi forensik, kematian manusia bisa disebabkan oleh 4 hal. NASH, izin majelis saya eja kembali apabila dibutuhkan majelis. NASH. Ini saya sedang mencoba menyampaikan kepada majelis tentang penyebab kematian manusia. N, natural. Artinya seseorang meninggal akibat penyebab alami. Misalnya sakit keras yang tak kunjung bisa diobati, atau usia lansia gitu. Itu contoh kematian akibat N, natural. Kematian akibat faktor natural ini yang saya pahami sebagai kematian yang wajar majelis. 3 selebihnya saya pahami sebagai kematian yang tidak wajar, yaitu ASH. Mulai dari A, accident, ACCIDENT, kecelakaan. Itu kematian tidak wajar. Berikutnya, suicide, SUICIDE, maaf, bunuh diri. Dan yang ketiga adalah homicide, HOMICIDE, kematian akibat perbuatan orang lain. Saya tidak menggunakan istilah pembunuhan karena belum tentu perbuatan orang lain itu berupa pembunuhan. Tapi homicide adalah kematian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain. Saya ulangi majelis, N atau natural itu yang saya pahami sebagai kematian yang wajar. Sementara accident, suicide, dan homicide inilah yang saya pahami sebagai kematian tidak wajar. Saya sampaikan di hadapan yang saya hormati Pak Kadif Humas Mabes Polri, dan sekarang saya sampaikan kepada saudara jaksa penuntut umum, sepanjang yang bisa saya baca di dalam berkas adalah kematian tidak wajar. Namun kematian tidak wajar itu apakah serta-merta bisa disimpulkan sebagai pembunuhan? Belum tentu majelis. Karena sekali lagi yang saya pahami ada 3 jenis kematian tidak wajar, yaitu kematian akibat kematian akibat bunuh diri, dan kematian akibat orang lain. Sampai di situ saya simpulkan dalam bentuk pertanyaan majelis, bahwa kasus atau peristiwa Cirebon 2016 ini pembunuhan atau bukan pembunuhan. Sampai di sini. Jadi saya tidak berpretensi mengatakan bahwa peristiwa 2016 adalah kecelakaan, sebagaimana saya juga tidak menyimpulkan bahwa ini merupakan bunuh diri, pun saya tidak pernah menyimpulkan bahwa ini merupakan pembunuhan. Saya bertanya, kematian tidak wajar itu apakah merupakan pembunuhan? Bukan pembunuhan. Apakah akibat perbuatan orang lain? Apakah bunuh diri?
atau apakah akibat kecelakaan? Demikian saudara, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin melanjutkan sedikit Pak. Nah tadi sudah disampaikan seperti itu, penyebabnya kematian tidak wajar ada 3. Nah saya ingin menanyakan lebih lanjut, bagaimana terkait 3 penyebab kematian ini, yang penyebab kematian tidak wajar, apabila kemudian dikaitkan dengan adanya saksi yang menemukan kondisi atau pertama kali menemukan bahwa keadaan itu bukanlah dalam artian secara umum bukan merupakan bentuk kecelakaan seperti itu. Baik majelis, urutan berpikir saya majelis adalah saya mencoba konsekuen dengan apa yang saya sampaikan sejak awal persidangan ini. Saya akan mengandalkan pada bukti saintifik dari disiplin ilmu apapun, entah itu psikologi, entah itu kedokteran, apapun disiplin ilmu yang bisa memberikan kontribusi saintifiknya bagi pengungkapan sebuah kasus. Saya tidak memiliki kompetensi yang saya maksud bukan kewenangan tapi kecakapan untuk menilai hasil pemeriksaan dokter. Oleh karena itu saya tetap hanya pada sebuah pertanyaan, apakah ini kematian tidak wajar bisa dianggap sebagai akibat kecelakaan, ataukah bunuh diri, ataukah akibat perbuatan orang lain. Untuk langkah berikutnya adalah saya mencoba mencermati keterangan para saksi. Mudah-mudahan majelis tetap ingat bahwa posisi saya pada dasarnya adalah skeptis terhadap yang namanya keterangan. Begitu majelis. Nah, dari satu keterangan ke keterangan lain, apalagi ditambah adanya penangkapan terhadap Peggy Setiawan dan kemudian juga pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Liga Akbar dan Dede, tambah lagi testimoni dari anak Sakatatal, dan ini catatan yang menurut saya landmark bahwa Kapolri sekali lagi sudah menyampaikan menurut saya sebuah testimoni bahwa sekaligus otokritik bahwa kerja Polda Jabar pada tahun 2016 dalam mengungkap kasus Cirebon tidak memadai secara saintifik. Ini yang menjadi dasar bagi saya dengan segala hormat sanksi terhadap kualitas keterangan para saksi yang ada di dalam berkas tersebut. Ini pandangan umum saya. Ketika saya skeptis terhadap kualitas keterangan para saksi plus pencabutan dan seterusnya yang tadi saya sampaikan, sayang beribu sayang, pada saat yang sama di berkas yang sama saya tidak menemukan adanya bukti-bukti saintifik yang mendukung saya dari perspektif psikologis untuk sampai pada sebuah simpulan mutlak tentang apakah ini bunuh diri ataukah kecelakaan ataukah akibat perbuatan orang lain. Inilah sekali lagi yang ingin saya katakan majelis, ringkasnya sebuah proses penegakan hukum, pengungkapan kasus yang terindikasi paling tidak demikian terlalu mengandalkan pada keterangan dan menomor sekiankan bukti saintifik. Termasuk yang terpenting menurut saya sesuai dengan keterbatasan ilmu yang saya punya, saya saya berharap dengan segala hormat otoritas penegakan hukum, bahkan mungkin majelis yang mulia bisa menghadirkan ekstraksi data atau bukti komunikasi elektronik via gawai yang dilakukan oleh para tersangka maupun kedua korban pada malam peristiwa meninggalnya almarhumah Vina dan almarhum Eki. Kalau bukti komunikasi rinci itu ada, siapa dengan siapa, tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa itu tersedia, mudah-mudahan kontribusi psikologi forensik akan lebih signifikan. Terus lepas siapapun ahli yang dihadirkan di ruang yang mulia ini. Demikian. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, yang terhormat ahli. Saya cukup menyimak atas keterangan dan pendapat ahli yang menurut saya memang perlu dibuka hati dan pikiran bersama-sama untuk penegakan hukum yang lebih baik. Sehingga izinkan saya, perkenankan saya untuk mengetahui supaya teman-teman atau saya bisa menjadi psikologi forensik, saya harus bersekolah di mana, kemudian sertifikasi apa yang harus saya miliki.
Izin, boleh saya tanyakan? Baik. Izin majelis, saya perlu maju atau duduk? Saya maju. Baik, terima kasih atas penjelasan tersebut. Berarti secara internasional harus menempuh jenjang S2. Seperti itu, ahli? Yang saya pahami demikian. Baik, terima kasih. Izinkan saya yang awam terhadap ilmu psikologi forensik ini untuk saudara jelaskan di mana batasan psikologi forensik dengan psikologi, karena selama ini yang saya pahami adalah ilmu psikologi. Izin. Baik, ini pertanyaan yang menurut saya semestinya diajukan paling awal, majelis. Karena belum diajukan, ahli. Izin. Siap. Terima kasih Ya, saudara jaksa. siap. Bahkan sejujurnya saya katakan, saya menaruh rasa hormat karena sepatutnya pertanyaan ini diajukan oleh penasihat hukum, pihak yang mendatangkan saya. Tapi terima kasih. Baik, saya mulai dari pemaknaan psikologi terlebih dahulu. Majelis sudah barang tentu banyak ilmuwan, banyak pula definisi yang mereka telurkan terkait dengan apa itu psikologi dan apa itu psikologi forensik. Tetapi saya mengacu pada definisi bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental manusia. Memang dalam penelitian psikologi juga ada mazhab tertentu yang menggunakan binatang, belajar tentang perilaku dan proses mental kera, belajar tentang perilaku dan proses mental burung, belajar tentang tingkah laku dan proses mental anjing, tikus, kucing, dan segala macam. Tapi simpulan yang mereka peroleh digunakan untuk memahami perilaku dan proses mental manusia. Ya, ini mengundang perdebatan etis memang. Kenapa yang diteliti binatang tapi diterapkan untuk manusia gitu. Tapi yang jelas sekali lagi yang dipelajari adalah manusia. Apanya? Dimensi apa yang dipelajari psikologi? Pada dimensi perilaku dan proses mentalnya psikologi. Apakah cukup dipahami sampai di situ sebelum saya lanjut? Cukup untuk dilanjutkan. Tadi psikologi Forensik. Oh ya, siap. Sekarang psikologi. Baik. Psikologi forensik, majelis. Sekali lagi banyak ilmuwan, banyak definisi. Saya memahami psikologi forensik sebagai psikologi di ranah hukum. Ini yang saya sampaikan setiap kali saya mengisi materi psikologi persidangan di Pusdiklat Mahkamah Agung. Psikologi forensik diterjemahkan secara bebas adalah psikologi hukum. Maknanya adalah psikologi forensik mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental manusia di ranah hukum. Siapa gerangan manusia itu? Kalau dalam konteks pidana, maka manusia yang dikaji perilaku dan proses mentalnya di pidana adalah pelaku, korban, saksi, dan personil penegakan hukum itu sendiri, baik itu polisi, baik itu jaksa, baik itu yang mulia hakim, baik itu advokat. Nah, psikologi forensik alias psikologi hukum ini tidak berada pada posisi setara. Antara psikologi dan hukum tidak berada pada posisi setara. Saya dengan segala kerendahan hati memposisikan psikologi forensik sebagai psikologi yang menghamba ke hukum, psikologi yang mendukung kerja hukum, psikologi yang menjadi supporting unit, yang menjadi backup system bagi hukum. Jadi betul-betul seperti posisi duduk saya ini, saya berada pada posisi lebih rendah daripada hukum. Kenapa? Karena posisi psikologi dalam psikologi forensik adalah menjadi backup system, mendukung, membantu, dalam kurung menghamba hukum. Semoga bisa dipahami.
Baik, terima kasih. Sebelum saya masuk ke pokok pikirannya, izinkan saya juga bertanya. Karena berkas perkara ini yang diajukan PK ini berasal dari beban pembuktian yang sebelumnya memang dibebankan kepada penyidik, jaksa, ya kan. Nah, di situ secara psikologi memang jaksa berdasarkan alat bukti yang ada, walaupun tidak secara saintifik sebagaimana yang berlaku adalah pasal 184, berhasil membuktikan ataupun telah terbukti baik di putusan pertama, kemudian banding dan kasasi telah terbukti secara demikian. Dan mungkin tadi sudah disampaikan ahli telah membaca. Saya ingin bertanya ini terkait dengan psikologi forensik, karena tadi mempelajari mental dan manusia, bahwa di Indonesia ini memang yang berlaku adalah asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Tapi secara psikologi, apakah bisa dijelaskan bahwa kami juga memiliki psikologi presumption of guilty? Walaupun itu sebenarnya di dalam undang-undang tidak disebutkan, tetapi secara psikologi forensik kami memang sebagaimana masyarakat mempercayakan hukum kepada negara, kami wajib menjalankan hal tersebut. Untuk bisa saudara sampaikan secara psikologi forensik. Sebelum saya memberikan jawaban majelis, saya mohon izin pengertian dan pemakluman dari majelis bahwa hal berikut ini yang akan saya sampaikan adalah persis dengan yang saya sampaikan di Pusdiklat Mahkamah Agung dalam pendidikan Cakim. Begini majelis, tetap dengan menjunjung rasa hormat terhadap hukum dan otoritas penegakan hukum, termasuk otoritas Mahkamah Agung, saya mengajak peserta pendidikan untuk berdiskusi tentang seberapa jauh sesungguhnya psikologi teryakinkan oleh asumsi bahwa personil penegakan hukum, termasuk hakim, masuk ke dalam ruang sidang dengan 100% asumsi praduga tak bersalah. Demikian ya, kurang lebih. Majelis, sekali lagi tetap dengan junjung rasa hormat, saya dengan latar keilmuan yang saya punya, jelas punya keterbatasan, tidak sungguh-sungguh teryakinkan oleh asumsi itu. Mengapa? Karena yang saya pahami majelis, tolong saya dikoreksi sekiranya saya keliru. Ketika majelis masuk ke ruang sidang atau ketika persidangan ini mulai berlangsung, berkas pertama yang dibuka adalah berkas dari satu pihak, yaitu berkas yang disodorkan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa ada bukti saintifik, ada keterangan, dan seterusnya, lengkap sekali, panjang, beratus-ratus halaman itu. Keberadaan berkas dari satu pihak itu saja potensial menggeser posisi persidangan ini dari bandul di tengah, yaitu asumsi praduga tak bersalah, menjadi asumsi bersalah. Karena sejak 0 km persidangan ini berlangsung, maksud saya persidangan bukan hanya ini majelis, tapi secara umum, ketika persidangan itu berlangsung, sejak awal, sejak 0 km, proses framing, proses terbentuknya pemikiran di dalam ruang sidang ini adalah pemikiran sebagaimana dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum. Itu artinya, alih-alih berada pada posisi netral asumsi praduga tak bersalah, secara manusiawi, dari sudut pandang psikologi forensik, saya lebih teryakinkan bahwa bandul itu bergerak berada di satu sisi, yaitu sisi jaksa penuntut umum. Dengan demikian, saya membayangkan betapa beratnya beban pihak di seberang jaksa penuntut umum, karena mereka mendapat kesempatan belakangan untuk menyodorkan berkas, sehingga upaya bagi mereka untuk melakukan deframing, jaksa sudah melakukan framing, penasihat hukum harus melakukan deframing, itu susahnya luar biasa menurut saya. Karena sekali lagi berkas yang mereka sodorkan baru belakangan muncul. Sementara sementara ruang sidang ini bandulnya sudah tidak lagi berada di titik nol, tidak lagi berada pada titik netral, tidak lagi berada pada asumsi praduga tak bersalah,
tetapi dengan framing dari jaksa penuntut umum sudah berada di kutub asumsi praduga bersalah. Barangkali dengan segala kehendak hati majelis, apa yang saya sampaikan ini terdengar tidak begitu menyenangkan. Oleh karena itu saya tetap meminta maaf sekiranya perspektif saya ini dipandang merendahkan atau dipandang berlebihan. Tapi sejujurnya itulah salah satu poin diskusi yang saya sampaikan ketika saya menyampaikan materi tentang psikologi persidangan di Puspita Mahkamah Agung. Baik, terima kasih. Kemudian atas hal tersebut saya akan masuk ke pokok perkara. Dalam psikologi forensik, ilmu keilmuan psikologi forensik, untuk mengeluarkan output yang secara hukum ataupun secara ilmu psikologi forensik dapat dikatakan valid, instrumen-instrumen apa saja yang harus dimiliki berkaca dalam kasus ini, karena dari tadi kita hanya mengambil sepotong. Nah, maksud saya secara valid seorang psikologi forensik ketika memberikan keterangan yang valid, dia itu membutuhkan apa? Misalnya kami sajikan berkas perkara, alat-alat bukti atau apa hal tersebut sehingga itu bisa dikatakan valid, dan metodologi apa yang bisa digunakan seorang psikologi forensik sehingga itu dapat dikatakan sebuah produk yang valid dan legit. Itu pertanyaan saya. Baik. Sebetulnya tadi sudah sempat saya sampaikan majelis, saya berada pada posisi skeptis pada keterangan. Oleh karena itu saya sangat mengandalkan pada bukti-bukti lainnya, terutama bukti-bukti yang telah teruji secara saintifik. Kalau bukti-bukti saintifik itu tersedia secara memadai, barulah kemungkinan posisi saya, penilaian saya terhadap keterangan akan bergeser. Tapi selama bukti-bukti saintifik itu tidak memadai, maka saya harus konsekuen dengan khazanah pemikiran yang saya punya, bahwa saya skeptis bahwa proses penegakan hukum, pengungkapan fakta, proses persidangan akan berlangsung secara adil sekiranya proses itu sekali lagi terlalu mengandalkan pada keterangan. Kalau gimana, masih ada lanjutan? Tambah sedikit. Oh ya, baik. Karena saudara jaksa bertanya bukti-bukti apa yang konkretnya dibutuhkan, kalau saya tadi itu majelis terkait sperma, sebenarnya saya ingin mendapatkan profil. Dengan segala hormat, apakah profil korban akan mengarah kepada kemungkinan aktivitas seksual yang forceful? Saudara jaksa, coba disimak dulu. Simak dulu. Pertama, terkait dengan sperma, saya tidak membutuhkan spermanya karena itu urusan kedokteran forensik, tapi saya sesungguhnya membutuhkan profil kedua korban sekiranya tersedia akan mengarahkan kita pada kemungkinan aktivitas seksual yang forceful ataukah aktivitas seksual yang konsensual. Satu. Yang kedua, sama, untuk membaca perilaku dan proses mental, saya membutuhkan adanya bukti rinci komunikasi elektronik atau bukti ekstraksi data rinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkaitan tentang apa, jam, menit, detik berapa. Untuk apa? Begini majelis, tadi saya belum sempat elaborasi kenapa saya sangat membutuhkan bukti ini. Majelis, yang saya pahami, kasus Cirebon 2016 itu disebut sebagai kasus pembunuhan berencana. Kalau itu merupakan pembunuhan berencana, saya yakin betul, apalagi karena dilakukan secara berkelompok, saya yakin betul di gawai para tersangka semestinya tersedia pesan-pesan satu sama lain yang mereka pertukarkan terkait dengan rencana perkosaan atau rencana pembunuhan tersebut. Sehingga ketika gawai para tersangka dibuka, akan bisa ditemukan sesungguhnya ada atau tidak komunikasi antar tersangka yang mengindikasikan inilah segerombolan manusia yang merencanakan pembunuhan. Ada atau tidak? Itu akan terbaca dari komunikasi mereka. Apalagi pada jam-jam menjelang
waktu yang disebut-sebut sebagai peristiwa pembunuhan itu berlangsung. Bukti komunikasi elektronik serupa dengan serinci-rincinya juga saya butuhkan datang dari gawai kedua korban. Untuk apa? Untuk menangkap indikasi. Apakah pada malam itu mereka merasakan ketakutan, kecemasan, kepanikan, mencari bantuan, mencari pertolongan, dan seterusnya, yang mengindikasikan bahwa mereka memang menjadi target penganiayaan, pembunuhan, dan perkosaan itu. Adakah pihak-pihak yang mereka coba hubungi untuk mencari pertolongan itu? Nah, ini majelis, sekiranya bukti komunikasi elektronik dua pihak tersebut, yaitu para tersangka dan kedua korban, diungkap atau dibawa ke ruang yang mulia ini, mudah-mudahan arah kita untuk menarik simpulan tentang peristiwa Cirebon 2016 akan lebih terukur, akan lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang semata mengandalkan pada keterangan. Demikian. Baik, terima kasih. Saya juga akan melanjutkan lagi pertanyaan saya. Tadi juga dijelaskan terkait dengan 3 keterangan palsu yang diberikan, ya. Kalau saya sependek sepengetahuan yang saya terima tadi, itu voluntary false confession, coerce, dan internalized. Dan saudara ahli tadi menyampaikan dari pandangan bahwa ini karena penyiksaan, karena ini sehingga keterangan palsu bisa diberikan. Sekarang saya akan bertanya seperti ini. Apakah atas keterangan Sakatatal yang sebelumnya telah terbukti di dalam persidangan di PN, PT, ya, PT maupun Mahkamah Agung, karena adanya pihak-pihak lain berdasarkan teori saudara tadi, dia bisa merubah keterangannya yang awalnya dia menyatakan memang ikut dalam atau bersama-sama, yang terbukti ikut bersama-sama melakukan pembunuhan yang berencana, sekalipun gradasinya memang sudah ditentukan sebagaimana putusan, itu bisa berubah menggunakan teori saudara tadi karena adanya tekanan-tekanan atau bisikan-bisikan dari luar, seperti itu. Yang mulia, izin yang mulia, ini tempat yang mulia, tidak perlu seperti itu yang mulia. Izin. Yang mulia, sebentar yang mulia, saya mengingatkan kepada yang mulia. Ini udah katanya kemarin sepanjang merespon saudara jaksa penuntut umum, karena pertanyaannya terkait dengan kemungkinan, maka jawaban saya mungkin saja. Ketika kita bicara kemungkinan, semua ilmu pengetahuan saya yakin bekerja berdasarkan prinsip probabilitas, prinsip kemungkinan. Jadi sudah pertanyaan itu terjawab dengan sendirinya, kemungkinan itu ada. Terima kasih, cukup yang mulia. Cukup ya, dari kuasa pemohon cukup, dari termohon juga cukup. Cukup. Terima kasih untuk ahli sudah memberikan pelajaran sebenarnya untuk kami semua ya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.